Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya. Aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Ya, kakak percaya pagi hari ini semua ada dalam keadaan sehat dan baik. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kita. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita akan mulai lagi dengan ibadah sekolah minggu. Walaupun adik-adik semua masing-masing di rumah saja ya, kita harus tetap beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, sebelum beribadah, kita akan berdoa dulu. Ayo, semua sikap doa ya, duduk yang manis, lipat tangan, ya, tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus tetap menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Di pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami, memberkati ibadah yang akan kami lakukan ini, dan biarlah ibadah ini dari permulaan hingga berakhirnya mau jadi seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri, dan dengan penuh semangat kita akan membawakan lagu Give me all. Give Me Oil. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Ya adik-adik, masih tetap semangat? Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, masih ada satu lagu pujian yang kita akan nyanyikan sama-sama, yaitu
Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai Keluaran pasal 3 ayat 14. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan sehingga kami boleh belajar dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Adik-adik, ini adalah ekspresi seorang anak yang tidak percaya diri ketika diminta berdoa di depan teman-teman di kelasnya di sekolah minggu. Dia merasa tidak bisa bicara dengan lancar di depan teman-temannya dan dia takut ditertawakan. Sedangkan ini
adalah ekspresi seorang anak yang percaya diri walaupun sebenarnya sebelumnya dia juga tidak percaya diri, tapi dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong dia untuk bisa berdoa dengan baik di depan teman-temannya. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seseorang yang awalnya merasakan takut serta tidak percaya diri, namun Tuhan tetap ingin mempercayakan tugas khusus kepadanya. Ini Musa, adik-adik. Dia bukan seorang bayi lagi, tapi sudah bertumbuh besar. Suatu hari, pada saat ia sedang berjalan-jalan di sekitar istana Mesir, ia melihat ada seorang tentara Mesir yang memukul seorang Ibrani. Karena Musa juga adalah seorang Ibrani, melihat kejadian itu Musa menjadi marah karena ia merasa tidak seharusnya tentara itu memukul orang Ibrani sedemikian rupa. Ia mendatangi tentara Mesir itu dan memukulnya bahkan hingga mati. Musa juga menoleh ke sana kemari untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya dan ia menyembunyikan mayat tentara Mesir itu di dalam pasir. Keesokan harinya, ketika Musa berjalan-jalan keluar, ia melihat ada 2 orang Ibrani yang sedang berkelahi. Melihat hal itu, Musa mencoba memisahkan mereka dengan bertanya, "Mengapa engkau memukul saudaramu?" Kedua orang Ibrani tersebut malah balik bertanya, "Apakah engkau juga ingin membunuhku seperti orang Mesir itu?" Musa terkejut dan menjadi ketakutan. Musa merasa bahwa apa yang dilakukannya kemarin sudah diketahui orang lain. Wah, adik-adik, ternyata berita ini sampai juga di telinga Raja Firaun. Mendengar berita itu, Firaun sangat marah dan ingin sekali membunuh Musa. Musa pun lari karena takut dan tibalah ia di tanah Midian. Di Midian, Musa tinggal dan menikah dengan Sipora. Suatu ketika, pada saat Musa sedang mengembalakan kambing domba, dia melihat ada api. Iya, ada api di situ. Api yang keluar dari semak duri, namun semak duri itu tidak terbakar. Musa mencoba mendekat dan ia mendengar namanya dipanggil. "Musa, Musa." Musa pun menjawab, "Ya Allah." Musa yakin menjawab karena dia tahu Allah lah yang memanggilnya. Allah menyampaikan bahwa ia telah mendengar keluhan umatnya di Mesir akibat perbudakan. Allah ingin menolong mereka agar dapat terbebas dari Mesir dan membawa mereka ke tanah yang kaya dengan susu dan madunya. Untuk melakukan rencana ini, Allah mengutus Musa untuk memimpin umat Israel. Musa menolak, namun Allah meyakinkan Musa bahwa penyertaannya akan selalu berlaku atas Musa. Dan Allah berkata, "Aku adalah Aku." Nama inilah yang membuat bangsa Israel tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang mempunyai kekuasaan dan kehendak atas mereka. Adik-adik, melalui cerita ini kita belajar bahwa ketika Allah mengutus kita, maka Ia sendiri akan memperlengkapi dan memampukan kita. Jadi, kalau kita diberi tugas atau tanggung jawab, jangan takut, lakukan saja, karena Tuhan berjanji akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami belajar dari Musa untuk tidak takut menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan membantu melewatinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amsal 23 ayat 18, karena bersifat sudah ada dan firman memberikan keadilan. Amsal 23 ayat 18, karena bersifat sudah
23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18 karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. 23 ayat 18 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat 18. Teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang Yesus kasihi, kita sudah sampai di akhir ibadah kita di pagi hari ini, dan kita akan menutup semua rangkaian ibadah di saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami semua dari awal ibadah sampai pada selesainya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dalam melaksanakan setiap tugas kami di rumah maupun di mana saja kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan yang kami hadapi sekarang. Tuhan Yesus boleh selalu menyertai kami, menjaga kami, supaya kami tetap dalam lindungan kasih-Mu ya Tuhan. Orang tua kami, kakak beradik, saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami, Engkau berkati kami semua. Inilah kami Tuhan Yesus, ini kehidupan kami semua, lalu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan menaikkan ungkapan syukur ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami di saat ini. Kami terima berkat-Mu di saat ini ya Tuhan. Kasih-Mu boleh selalu ada menyertai kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selesai sudah ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang setia mengikuti ibadah dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih juga untuk mama-mama, kakak-kakak, om, tante yang sudah mendampingi adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Kemudian ikuti peraturan-peraturan yang berlaku ya adik-adik. Ingat, yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.